Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Citra Damayanti dari jurusan Tadris IPS 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait model pembelajaran role playing. Ada yang tahu apa itu model pembelajaran role playing? Nah, model pembelajaran role playing merupakan cara penguasaan bahan-bahan pelajar melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Jadi, model pembelajaran role playing sendiri merupakan ada sebuah cara gitu, penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi bahkan penghayatan siswa. Nah, menurut Wikipedia sendiri juga mengemukakan bahwa role playing sendiri merupakan sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh, khalayak, dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Jadi, menurut Wikipedia sendiri bahwa model pembelajaran role playing merupakan suatu permainan yang mana dalam permainannya itu eh, semua siswa memperankan tokoh-tokoh khalayak gitu dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersamaan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya apa itu tujuan pembelajaran role playing sendiri. Nah, tujuan role playing sendiri itu yang pertama itu agar siswa dapat memahami perasaan orang lain. Nah, di sini dikatakan agar siswa itu dapat memahami perasaan orang lain. Yang kedua itu siswa dapat mengerti dan menerima pendapat orang lain. Jadi dengan adanya model pembelajaran role playing ini menjadikan siswa mengerti atau menerima pendapat orang lain karena di dalam model pembelajaran role playing di mana seorang siswa mau tidak mau harus menerima perannya sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu ada siswa mampu mengambil keputusan karena dalam hidup bersama kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, di tujuan role playing sendiri di sini atau menjadikan siswa untuk mengambil sebuah keputusan karena dalam hidup itu ya kita selamanya harus hidup bersama gitu, tidak bisa hidup dengan sendiri gitu. Nah, sedangkan menurut Yeti, tujuan role playing itu adalah yang pertama, melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Ya keadaan di dunia emang seharusnya apa? Seharusnya seperti ini gitu. Nah, jadi dengan role playing sendiri itu melatih siswa untuk menghadapi suatu situasi yang sebenarnya gitu. Nah, yang kedua itu melatih praktik berbahasa lisan secara intensif. Nah, di sini juga tujuan pembelajaran role playing ini menjadikan siswa jadi terbiasa untuk berbicara, menjaga lisannya secara bagus gitu, mana yang harus uh, bicara yang baik gitu di dalam kondisi seperti apa mereka harus berbicara dengan lisan yang baik dan secara intensif gitu. Nah, yang ketiga itu ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, di dalam role playing sendiri kan mau tidak mau siswa emang harus berkomunikasi dengan yang lainnya gitu. Nah, tujuannya sendiri untuk melatih siswa agar bisa berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya dengan dirinya sendiri. Jadi model di sini yaitu menjadikan siswa berkomunikasi, entah itu berkomunikasi dengan siapapun. Nah, di sini juga menjadikan siswa berkomunikasi dengan penuh keseriusan bahkan dengan bahasa mereka sendiri dengan pastinya dengan baik gitu. Nah, di sini juga dijelaskan apa itu sih langkah-langkah role playing sendiri. Terkadang kita bingung ya dalam menentukan sebuah model pembelajaran. Nah, di sini juga dijelaskan langkah-langkahnya itu seperti apa sih untuk menjadikan untuk penerapan role playing sendiri. Yang pertama itu guru menyiapkan skenario yang ditampilkan. Nah, pastinya dalam sebuah acara apapun, misalkan pentas seni nih, pasti harus ada skenario nya. Di sini juga dalam model pembelajaran role playing sendiri
mau tidak mau guru emang harus menyiapkan skenario yang akan ditampilkan karena agar tertata baik. Terus ya, yang kedua itu adalah menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, terus guru juga menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini guru memberikan atau memberikan kepada siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari ya, biar terencana gitu. Yang ketiga itu, guru membentuk kelompok yang anggotanya 5 orang, menyesuaikan jumlah siswa. Nah, setelah kegiatan belajar mengajar dimulai, kegiatan eh, di sini juga guru itu membentuk sebuah kelompok gitu, yang mana sebuah kelompoknya itu terdiri dari 5 orang maupun berapa orang, tergantung berapa siswa yang ada di sebuah kelas tersebut gitu. Nah, setelah itu guru juga memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Nah, setelah guru membentuk sebuah kelompok, jadi di sini eh, guru memanggil salah satu siswa gitu untuk melakukan skenario yang tadi sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Nah, yang keenam itu ada masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Nah, masing-masing siswa juga berada di kelompoknya nih untuk sambil mengamati nih skenario-nya yang sedang diperagakan gitu. Nah, yang ketujuh itu setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberi lembar kerja untuk membahas penampilan yang selesai diperagakan. Nah, eh, setelah selesai ditampilkan, nah masing-masing siswa juga oleh guru harus diberi lembar kerja untuk mereka untuk membahas penampilan yang sedang penampilan yang selesai diperagakan. Yang ketujuh itu masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Nah, masing-masing kelompok menyimpulkan apa sih itu hasil dari yang tadi diperagakan itu. Terus guru memberi kesimpulan secara umum setelah para siswa sudah menyampaikan pendapatnya atau kesimpulannya. Di sini guru juga apabila ada yang salah ataupun yang tepat gitu, guru juga harus membenarkannya dan memberi kesimpulan secara umum, secara keseluruhan gitu. Nah, setelah itu yang 10 itu evaluasi kekurangan atau kelebihan yang tadi diperagakan gitu. Intinya memberi penilaian. Setelah itu barulah kepada penutup. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih itu kelebihan model role playing ya. Nah, tadi kan langkah-langkah, sekarang berlanjut kepada kelebihan model role playing sendiri. Yang pertama itu menarik perhatian siswa karena masalah-masalah sosial berguna bagi mereka. Jadi kelebihan model role playing itu sendiri itu menarik perhatian para siswa gitu. Nah, yang kedua itu siswa berperan seperti orang lain sehingga ia dapat merasakan perasaan orang lain, mengakui pendapat orang lain, saling mengerti, tenggang, rasa toleransi. Nah, di sini para siswa kan memperagakan para tokoh-tokoh yang berbagai macam karakter. Nah, di sini juga siswa itu merasakan gitu perasaan orang lain, tingkah laku orang lain seperti apa gitu. Jadi di sini siswa itu merasa mengakui pendapat orang lain gitu, merasakan perasaan orang lain. Nah, yang ketiga itu melatih siswa untuk mendesain penemuan. Nah, yang keempat itu atau berpikir bertindak kreatif. Yang kelima itu ada memecahkan masalah yang dibahas secara realitas karena siswa dapat menghayatinya. Jadi bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu karena dalam posisi itu jadi siswa itu memang menghayati gitu, terus mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang ketujuh itu ada merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan tepat. Yang kedelapan itu dapat membuat pendidik sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Yang kesembilan itu
siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Nah, jadi siswa itu berekspresi gitu ya, secara utuh gitu, sesuai dengan perannya masing-masing, nggak ada kekang ataupun hal apapun. Yang ke-10 dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling untuk dilupakan. Jadi di sini mereka berkesan gitu loh. Maksudnya berkesan itu mereka bisa merasakan peran yang luar biasa, sehingga ketika kita ketika kita juga misalkan melakukan hal apapun yang menurut kita senang gitu. Jadi kan sulit untuk dilupakan. Begitupun di sini kelebihan model role playing sendiri untuk anak itu yaitu ketika seorang anak mempunyai peran gitu, mempunyai peran yang luar biasa, yang peran utama intinya. Berarti mereka kan sulit dilupakan gitu. Nah, yang ke-11 itu akan sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Nah, di sini menjadikan kelas itu tidak sepi gitu. Mereka semua bekerja sama gitu, saling saling bertanggung jawab untuk melakukan sebuah pembelajaran yang antusias sekali gitu. Yang ke-12 itu membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Nah, di sini juga menumbuhkan rasa kebersamaan gitu dengan adanya model role playing ini menjadikan siswa bekerja sama mau tidak mau untuk menampilkan sebuah uh, skenario yang bagus gitu. Nah, di samping kelebihan juga ternyata model role playing sendiri mempunyai kelemahan nih. Apa sih kelemahan model pembelajaran role playing sendiri? Nah, berikut kelemahan penggunaan role playing sendiri. Yang pertama itu model bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang dan banyak. Nah, karena tidak mudah ya dalam apalagi mengatur sebuah anak yang dikatakan belum dewasa. Nah, jadi di model pembelajaran role playing sendiri membutuhkan waktu yang lama gitu untuk menyesuaikan, untuk pelatihan gitu ya. Nah, yang kedua itu memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dan dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Jadi dalam kelemahan model pembelajaran role playing sendiri, mau tidak mau guru itu emang harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Hanya guru sendiri, siswa juga harus mempunyai kreativitas yang tinggi, tapi tidak semua guru memilikinya. Nah, ini yang menjadi kelemahan model pembelajaran role playing sendiri. Nah, yang ketiga itu tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Nah, di sini tidak semua nih tidak semua materi pembelajaran tuh bisa di apa dilakukan oleh mode pembelajaran role playing sendiri. Jadi harus misalkan yang bisa itu mungkin sejarah ya, kita sejarah Indonesia sebelum masa penjajahan gitu kan, di sini bisa diperagakan. Tapi ketika model pembelajaran yang tidak mungkin untuk diterapkan oleh model pembelajaran role playing sendiri, maka itu dimasuk kelemahannya sendiri ya. Terus yang keempat itu kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Kan setiap siswa pasti punya kadarnya masing-masing ya, ada siswa pemalu, ada siswa yang berani. Nah, di sini rata-rata ketika ditunjuk untuk melakonkan sebuah tokoh, ada juga yang merasa malu gitu. Nah, ini kelemahannya gitu. Nah, terus yang kelima itu apabila pelaksanaan sosial drama dan bermain peran itu mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pelajarannya itu tidak tercapai. Nah, di sini sangat kelemahan di sini apabila pelaksanaannya bermain peran itu gagal, maka tujuan pembelajarannya itu ada yang tidak tercapai gitu. Nah, disinilah titik kelemahan role playing sendiri gitu. Nah, terus yang
yang ini, gimana sih cara penerapan role playing di dalam kelas sendiri? Tadi mungkin berkaitan dengan langkah-langkah ya. Adapun menurut Rosti ya, menerapkan langkah-langkah model role playing sebagai berikut. Satu, memperkenalkan role playing kepada siswa. Diperkenalkan dulu nih, apa sih itu model role playing sendiri gitu, agar siswa itu paham yang dimaksud model pembelajaran role playing sendiri, ya ini apa gitu. Nah, yang kedua itu guru harus memilih masalah yang urgen. Nah, memilih nih, guru tuh memilih nih masalah-masalah yang emang urgen gitu. Terus yang ketiga itu agar siswa paham, guru harus bisa menciptakan sambil mengatur adegan yang pertama gitu. Nah, di sini juga guru mempraktekkan nih adegan-adegan yang perlu ditampilkan nih. Yang keempat itu peran sukarela, tetapi guru harus bisa menyesuaikan dengan watak siswa. Nah, guru juga harus bisa menyesuaikan nih watak-watak siswa gitu. Misalkan watak siswa ini jujur, nah guru juga harus menyesuaikan dengan watak-watak siswa ini gitu. Ini berani nih, guru juga harus memilih nih agar mengurangi tadi kelemahan tadi gitu. Nah, di samping kelemahan pada siswa sendiri, guru juga harus memiliki atau bisa memilih gitu. Nah, terus yang kelima itu guru menjelaskan peran yang diperankan. Guru nih satu-satu dijelaskan nih peran, misalkan peran tokoh Soekarno gini nih, harus gini gitu, harus mempunyai tanggung jawab yang besar gitu. Nah, guru juga senantiasa harus menjelaskan gitu agar siswa juga paham gitu. Nah, yang keenam itu siswa yang tidak ikut role playing itu menjadi tim penilai. Nah, tak hanya guru yang menilai di sini, siswa juga menilai nih apa yang perlu diperbaiki dari temannya sendiri gitu kan. Pasti setiap siswa juga mempunyai penilaian yang berbeda gitu. Nah, terus yang ketujuh itu guru membantu siswa dalam pelaksanaan role play ini. Tidak hanya siswa yang berperan aktif, tapi guru harus harus berperan aktif atau mengarahkan siswa nih agar eh, model role playing sendiri berjalan dengan baik. Nah, ketika role playing berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran juga pasti tercapai. Nah, terus yang kedelapan itu pada situasi klimaks, maka role playing harus dibentikan agar kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dapat diskusikan. Nah, ketika sebuah peran yang emang agak sulit di sini yang perlu permasalahan, maka guru juga harus senantiasa berpartisipasi. Terus hasil harus di, tidak lanjut dari hasil harus didiskusikan. Jadi ketika eh, adanya kekurangan, maka harus adanya didiskusikan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Aprianda Kusuma Wijaya yang telah memberikan banyak-banyak ilmu kepada saya sendiri gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.